Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hinda Lizaryawan dengan NIM 0805 1282 429023 kelas L1. Jadi di sini saya akan membuat laporan video materi klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tak terbimbing, praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Jadi untuk klasifikasi terbimbing itu pengelompokan piksel citra yang melibatkan peran penggunaan secara langsung. Contohnya itu seperti mengetahui area sawah, hutan, pemukiman, atau badan air. Terus contoh tersebut itu untuk mempelajari karakteristik spektral masing-masing, yang dimana lebih singkatnya itu proses pengolahan citra di mana penggunaan menentukan area. Nah, terus sedangkan klasifikasi tak terbimbing itu proses klasifikasi yang dilakukan secara otomatis atau tanpa training area. Nah, maksud dari klasifikasi tak terbimbing itu di mana sistem itu bekerja otomatis tanpa bantuan pengguna dalam menentukan kelas. Jadi sistem ini akan mencari pola sendiri atau kemiripan nilai spektralnya antar piksel, lalu mengelompokkan menjadi beberapa klaster. Baik, di sini saya akan melakukan pengolahan klasifikasi terbimbing dan terbimbing, tapi sebelum itu saya akan mengunduh data terlebih dahulu seperti biasa di web USGS. Itu saya pilih pulau saya di Pulau Inti Limeno. Tinggal kita search tanggal berapa. Kita ambil tanggal 2012. Kita ambil 12. Ini kita ambil yang 2019. Kita klik ke dataset. Nah, ke datasetnya kita pilih Landsat. Pilih Landsat 2 level 2. Kemudian kita pilih yang Landsat 8-9 ini. Kemudian kita langsung ke sebelum kita result, kita nentuin dulu kalau covernya itu harus di bawah 20 biar penutup pandangannya sempurna. Kemudian kita langsung ke result. Kita pilih band 1 sampai band 8. Lalu kita add. Kalau sudah, langsung saja kita search, cari composite band. Nah, jika sudah muncul composite band yang kita cari tadi, hasilnya kayak gini, itu langsung saja input rasternya tuh tampilannya seperti ini. Nah, bisa juga dari sini langsung copy, langsung tempel di sini. Terus untuk output rasternya itu berhubung saya sudah buat melalui geodatabase. Nah, di
Nah, di Pulau Gili di flat starter ini kita buat. Nah, composite band, klik OK. Tunggu sebentar. Output dari composite band tadi udah muncul RGB ini. Terus selanjutnya kita cari project raster. Kita cari yang atas. Untuk inputnya itu kita isi yang tadi composite band. Setelah itu outputnya ini kita pilih WGS 984 UTM zone 48S. Ini kita buat lagi. Project raster udah, lalu klik OK. Tunggu prosesnya sebentar. Project raster itu udah selesai. Kemudian kita langsung add data. Ke sampai. Kemudian tunggu. Nah, setelah ini kita ke clip. Nah, setelah itu kita langsung ke search, cari clip bagian yang ini. Terus kita input raster lagi. Itu yang project raster. Untuk outputnya kita pilih yang SHP. Lalu kita checklist ini. Setelah itu untuk output rasternya kita bikin lagi geodatabase-nya. Itu klik. Setelah itu kita OK. Nah, jadi klipnya udah selesai. Jadi untuk band ini kita unchecklist semua. Untuk RGB-nya kita ganti jadi 432 semua. Kita checklist juga.
Baik, setelah itu kita klik clip, kita zoom to layer. Nah, jika sudah, kita langsung ke classification, ke ISO cluster. Nah, untuk ini kita push, terus kita tambah clip. Untuk ini kita masukin kelas 5 karena kita disuruh 5, jadi 5. Terus untuk outputnya kita buat di sini kelas KTT. Lalu kita langsung klik oke. Tunggu sebentar prosesnya. Nah, jadi sudah muncul output dari kelas KTT-nya. Itu kita ke, nah setelah itu kita langsung saja ke bagian ini, clip properties. Nah, simbol lagi. Nah, ini bisa kita ganti sesuai dengan kelas yang kita pilih. Ini ke background, kemudian ini lahan terbuka. Oke. Terus ini modifikasi. Ini bentuknya. Oke, langsung aja kita klik. Oke. Nah, kita langsung ke bagian ini, ke page up biasa. Prosesnya kita pilih 4. Proses skip. Oke, langsung ke Nah, jadi ini hasil dari olahan data klasifikasi tak terbimbing wilayah kajian Lombok Utara yang sudah saya layout. Selanjutnya lanjut ke pengolahan klasifikasi terbimbing. Baiklah, selanjutnya kita lanjut pengolahan klasifikasi terbimbing. Itu kita add data. Kita ambil band 1 sampai band 8. Jika sudah, kita langsung ke composite band. Kemudian untuk outputnya ini kita simpan
Di sini kita tulis CB KT. Save, kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, kalau udah itu kita langsung cari ke project raster. Kita pilih yang atas. Input rasternya kita pilih, composite band yang klasifikasi terbimbing. Terus output ininya kita pilih T. Kita pilih yang UTM yang UTM 951. Oke. Klik OK. Tunggu sebentar. Nah, selanjutnya kita langsung ke kita zoom dulu, kita langsung ke start, pilih create pan. Untuk input rasternya itu kita pilih yang klik cut ini. Untuk output ini itu menyesuaikan juga sesuai dengan biodata ini, kita pilih create pan. Udah. Band keramik ini kita pilih yang band 8. Nah, fungsi dari konsep pending ini tuh untuk mempertajam kita pilih pan kromatik yang band 8 ini karena untuk mempertajam wilayah tersebut. lalu Setelah itu kita langsung klik OK. Tunggu prosesnya. Nah, jadi karena kita bakal buat 12 kelas untuk klasifikasi terbimbing ini, kita pilih klasifikasinya yang Krepan. Untuk bagian ininya, lalu kita klik ininya itu ke ya, kita pilih 12 kelas melalui rectangle. Kita pilih lagi berikutnya itu misalnya kita pilih ini. Setelah itu setelah itu kita ke lanjut, harus mulai. Setelah itu
Kita buat ini. Mas. Industri. Industri terus. Setelah itu kita ini kan sudah 12 kelas. Setelah itu kita save terlebih dahulu. Nah, ini kita simpan di sini saja. Nah, klik KT GSG. Kita save. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu kita pilih classification, lalu kemudian interactive survive classification. Tunggu saja. Nah, kita sudah tampilannya seperti ini. Nah, jadi inilah hasil output data yang sudah diolah, klasifikasi terbimbing. Setelah itu kita langsung ke page and print setup buat nge-layout. Seperti biasa, kita pilih yang A4 size-nya, kemudian landscape, klik OK. Kita langsung ke layout view. Seperti biasa juga lakukan. Sudah, kita langsung ke properties.
Jadi inilah hasil kajian dari klasifikasi terbimbing wilayah Lombok Pulau Gili Meno. Jadi klasifikasi terbimbing ini sama seperti klasifikasi tak terbimbing, cuman berhubung kelasnya ada 12, jadi untuk classification-nya itu kita ke ISO cluster dulu. Jadi harus nge-retangel satu persatu, sedangkan klasifikasi tak terbimbing itu cukup terlihat cukup menulis kelasnya saja itu sudah langsung muncul. Baik, untuk kesimpulan dasaran sudah. Kesimpulannya, semoga praktikum kedepannya berjalan lancar, dan ini praktikum terakhir. Semoga untuk uji akurasinya juga makin lebih baik dan semakin lancar. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kelebihannya. Saya tahu kekurangannya banyak, kelebihannya sedikit. Ya, mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Terima kasih abang dan kakak telah menjelaskan dengan sabar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.